Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Saya pikir Evangelicals and Catholics Together, atau yang disebut ECT, dan upaya serupa untuk mencapai tujuan bersama dengan Katolik Roma didasarkan pada kesalahpahaman mendasar mengenai posisi Gereja Katolik Roma secara teologis dan apa yang sebenarnya diajarkannya. Apa itu ECT? Evangelicals and Catholics Together adalah dokumen ekumenis tahun 1994 yang ditandatangani oleh para sarjana evangelis atau injili dan Katolik terkemuka di Amerika Serikat. Penandatanganan dokumen tersebut adalah Charles Colson dan Richard John Neuhaus, mewakili masing-masing pihak dalam diskusi. Hal ini merupakan bagian dari pemulihan hubungan ekumenis yang lebih besar di Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1970-an dengan kolaborasi Katolik evangelis dan kemudian dalam organisasi para gereja seperti Moral Majority yang didirikan oleh Jerry Falwell atas desakan Francis Schaeffer dan anaknya Frank Schaeffer. Tidak diragukan lagi bahwa Gereja Roma Katolik telah berubah sejak abad ke-16. Namun perubahan tersebut belum menutup kesenjangan antara Roma Katolik dan Protestanisme. Memang benar, perbedaannya kini lebih besar. Misalnya, proklamasi yang ditetapkan secara formal tentang infabilitas Paus, dan semua pernyataan Mariologi telah muncul sejak reformasi. Roma, Katolik Roma juga tidak mundur dari posisi apapun yang diambil dalam perdebatan abad ke-16. Dalam Katekismus Gereja Katolik yang diperbaharui, yang dirilis pada pertengahan tahun 1990-an, perbendaharaan jasa atau Treasury of Merit, lalu ada api penyucian, purgatori, indulgensi, pembenaran melalui sakramen, dan doktrin-doktrin lainnya ditegaskan kembali. Saya pikir kesalahpahaman ini terutama disebabkan oleh kebingungan mengenai pentingnya Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Konsili ini merupakan konsili ekumenis kedua Gereja Katolik Roma sejak Trente setelah Konsili Vatikan pertama 1869 sampai 1870. Jadi, konsili ini merupakan peristiwa langka dan gereja serta dunia terkejut ketika Paus Yohanes ke-23 menyelenggarakan Vatikan kedua. Pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh Vatikan pertama menyebut kaum Protestan sebagai skismatis dan bidat. Sebaliknya, retorika Vatikan kedua bersifat ramah, hangat, dan menenangkan. Umat Protestan disebut saudara yang terpisah. Hasrat Paus Yohanes ke-23 yang dituangkannya dalam surat pastoralnya adalah agar kandang domba Tuhan menjadi satu. Harus ada persatuan di bawah satu gembala, katanya.
dan semua umat Kristiani kembali ke gereja induk suci di bawah kepemimpinan Paus Roma. Paus Yohanes Kedua III dipandang sebagai orang yang baik hati, seperti seorang paman dan hangat, sehingga orang-orang langsung menyimpulkan bahwa Katolik Roma telah mengubah teologinya. Namun, banyak yang mengabaikan fakta bahwa Paus Yohanes ke-23 mengenyampingkan perdebatan mengenai doktrin pembenaran di Vatikan kedua. Pada era yang sama dengan Vatikan kedua, terjadi perpecahan besar dalam gereja Katolik Roma antara gereja sayap barat dan Latin. Sebagian besar kelompok sayap barat mengadopsi apa yang disebut Nouvelle Theologie, teologi baru yang jauh lebih sesuai dengan Protestanisme historis dibandingkan dengan teologi Romawi Latin Ortodoks klasik. Kebetulan, perpecahan ini menunjukkan bahwa persekutuan Katolik Roma masa kini tidak bersifat monolitik seperti yang terjadi secara tradisional. Beberapa orang melihat perpecahan ini sama seriusnya dengan reformasi. Kita dapat menemukan para imam Katolik dan bahkan uskup yang berpandangan Protestan. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika kita menganalisis gereja Katolik Roma, kita tidak berbicara tentang gereja Amerika, gereja Belanda, gereja Jerman, atau gereja Swiss. Kita berbicara tentang gereja Katolik Roma. Paus tertinggi gereja Katolik Roma bukanlah uskup di New York atau Los Angeles. Dia bukan uskup Berlin, Heidelberg, atau Wina. Dia adalah uskup Roma. Dialah yang bersama dengan Dewan Gereja mendefinisikan sistem kepercayaan gereja Katolik Roma. Teologi baru ini membuat terobosan besar, khususnya di Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Akibatnya, para imam Katolik Roma di negara-negara ini mulai terdengar seperti Protestan dalam hal-hal yang mereka ajarkan. Mereka berkata bahwa mereka percaya pada pembenaran hanya karena iman. Meskipun demikian, keyakinan mereka tidak mencerminkan posisi resmi gereja. Perubahan ini telah menyebabkan banyak orang Protestan bergabung dengan gereja Katolik Roma. Saya menduga ada jauh lebih banyak orang yang meninggalkan Roma Katolik untuk menganut paham evangelis dibandingkan sebaliknya. Namun, sejumlah tokoh evangelis atau injili terkemuka telah pindah ke Roma Katolik. Salah satu tokoh yang paling terkenal mungkin adalah Francis Beckwith, yang mengundurkan diri sebagai Presiden Evangelical Theological Society pada tahun 2007 ketika dia memutuskan untuk masuk Katolik Roma. Saya rasa ada beberapa alasan terjadinya konversi ini. Pertama, mereka yang pergi ke Katolik Roma menyukai liturgi Roma Katolik karena menganggapnya lebih transenden dibandingkan ibadah informal dan kontemporer yang dipraktekkan di semakin banyak gereja Injili atau evangelis. Mereka merindukan keindahan, rasa gravitasi, dan keagungan transender dari ibadah klasik. Saya rasa inilah faktor terbesar yang mendorong kaum Injili untuk memilih gereja Katolik Roma. Kedua, Protestantisme nampaknya terpecah menjadi perpecahan yang tak terhingga jumlahnya dan diganggu oleh perselisihan dan diskusi doktrin yang tak berkesudahan. Sementara Roma nampaknya bersatu dan mapan secara doktrin. Hal ini menarik bagi banyak orang yang mendambakan persatuan, perdamaian, dan kepastian.
Di tengah semua itu, sebuah buku terbitan tahun 2005 justru menanyakan, apakah reformasi sudah berakhir? Dan menegaskan segala sesuatunya tidak seperti dulu lagi. Tanggapan saya terhadap gagasan bahwa reformasi telah berakhir adalah bahwa penulisnya tidak memahami reformasi, Protestan, Katolik Roma, atau ketiganya. Reformasi adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran Alkitabiah, dan selama masih ada penyimpangan dari kebenaran Alkitabiah, kita harus terlibat dalam tugas reformasi. Jadi, ketika orang mengatakan bahwa reformasi sudah berakhir, bahwa kita tidak perlu lagi berperang seperti yang dilakukan oleh para reformator, dan bahwa kita dapat berdamai dengan Katolik Roma, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman yang serius mengenai isu-isu historis dan terkini yang memecah belah Protestan dan Katolik Roma. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa Katolik Roma membuat sejumlah penegasan teologis yang kuat dan jelas pada Konsili Trente. Karena Trente adalah sebuah konsili ekumenis, maka konsili ini memiliki bobot infabilitas gereja di balik konsili tersebut. Jadi, ada perasaan bahwa Katolik Roma untuk mempertahankan pandangan kemenangannya atas otoritas gereja dan tradisi tidak dapat mencabut kanon dan dekret Konsili Trente. Baru-baru ini, seperti Katekismus Gereja Katolik pada akhir abad ke-20, Katekismus ini memberikan penegasan kembali yang jelas dan tidak ambigu terhadap ajaran Trente. Jadi, mereka yang berpendapat bahwa ajaran pembenaran ini tidak lagi relevan dengan perdebatan antara Protestan dan Katolik Roma, berarti mereka mengabaikan apa yang diajarkan oleh gereja itu sendiri. Benar, ada beberapa imam Katolik dan cendekiawan Katolik Roma yang membantah beberapa ajaran persekutuan mereka. Namun, sejauh menyangkut hierarki Roma, Konsili Trente tetap teguh pada ajarannya mengenai pembenaran. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan Trente ketika mengevaluasi posisi kita dalam kaitannya dengan Gereja Katolik Roma dan relevansi reformasi yang sedang berlangsung. Inilah yang harus kita sadari sebagai seorang Protestan, bahwa teologi Roma Katolik secara fondasinya tidak pernah berubah. Apakah reformasi sudah berakhir? Tidak. Reformasi adalah sebuah komitmen terhadap kebenaran Alkitabiah, dan selama masih ada penyimpangan dari kebenaran Alkitabiah, kita harus terlibat dalam tugas reformasi. Kita akan selalu seperti para reformator yang berperang terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam gereja. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.